Ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak lahir tidak pernah benar-benar sendiri. Bukan karena mereka selalu ditemani manusia, tetapi karena hidup mereka diawasi oleh kehendak yang lebih tinggi. Jika sampai hari ini kamu masih bernapas, padahal berkali-kali hidup seolah ingin merenggut segalanya darimu, maka dengarkan baik-baik. Mungkin ini bukan sekadar video. Mungkin ini adalah panggilan. Tidak semua yang selamat itu kebetulan. Dan tidak semua yang tertunda itu kegagalan. Ada jiwa yang dijaga bukan karena ia sempurna, melainkan karena ia dipercaya untuk memikul amanah. Kita hidup di dunia yang seringkali tidak adil. Dunia yang lebih cepat menghargai suara keras daripada hati yang tulus. Namun anehnya, ada sebagian jiwa yang meski terus diuji, tak pernah benar-benar dibiarkan jatuh sampai hancur. Mereka hampir tenggelam, namun selalu ada tangan tak terlihat yang menarik mereka kembali ke permukaan. Bukan untuk dimanjakan, melainkan untuk dibangunkan. Jika kamu adalah salah satunya, hidupmu mungkin tidak mudah untuk dijelaskan. Kamu sering merasa berbeda, bukan karena ingin istimewa, tetapi karena beban hidupmu terasa lebih berat dibandingkan orang-orang di sekitarmu. Sejak awal, jalanmu tidak pernah lurus. Penuh belokan, luka, dan keheningan panjang yang memaksamu berdialog dengan dirimu sendiri. Ada malam-malam ketika kamu menangis tanpa suara. Bukan karena ingin dikasihani, tetapi karena terlalu lelah untuk terus menjelaskan bahwa kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Ada doa-doa yang tak sempat kamu lafalkan dengan kata, namun langit mendengarnya dari getaran hatimu yang remuk. Dan mungkin yang paling menyakitkan adalah ketika kamu disalahpahami oleh orang-orang yang tidak pernah berjalan sejauh langkahmu. Kamu pernah dikhianati oleh mereka yang kamu lindungi. Pernah diremehkan saat kamu sedang belajar bertahan. Kebaikanmu dianggap kelemahan. Kesabaranmu disangka ketidaktahuan. Kamu diam bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena jiwamu menolak menjadi seperti mereka yang melukaimu. Dan justru disitulah luka itu tumbuh paling dalam. Karena tidak semua orang kuat itu bersuara. Dan tidak semua yang diam itu kalah. Jiwa-jiwa terpilih sering jatuh cinta pada harapan. Meski berkali-kali harapan itu runtuh, mereka tetap percaya pada cahaya. Meski hidup memperkenalkan mereka pada gelap lebih dulu daripada terang. Ada kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur. Ada luka yang tidak sembuh hanya dengan waktu. Namun anehnya, mereka tetap bangun keesokan hari. Masih memilih untuk bertahan. Masih memilih untuk tidak menyerah. Bukan karena hidup mudah, melainkan karena ada alasan mengapa mereka masih di sini. Ketahuilah ini, tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada doa yang benar-benar hilang di udara. Tidak ada ketidakadilan yang luput dari penglihatannya. Tuhan melihat saat kamu disakiti, namun tetap memilih bersikap lembut. Tuhan tahu betapa sering kamu ingin menyerah, namun tetap melangkah. Meski dengan lutut gemetar, penjagaan itu nyata. Kadang ia datang sebagai perlindungan, kadang sebagai penundaan, kadang sebagai kehilangan, yang kelak kamu pahami sebagai penyelamatan. Jiwa yang dijaga bukan berarti jiwa yang bebas dari luka. Justru sebaliknya, ia adalah jiwa yang diperbolehkan merasakan dalam, agar kelak mampu memahami sesama. Kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dipersiapkan. Tidak semua orang diberi kedalaman rasa, karena tidak semua orang sanggup menanggungnya. Mungkin sekarang kamu mulai bertanya dalam hati, mengapa semua ini terasa begitu terarah? Seolah hidupmu tidak pernah dibiarkan berjalan sembarangan. Mengapa setiap kali kamu hampir jatuh terlalu jauh, selalu ada sesuatu yang menarikmu kembali? Mengapa setelah setiap luka, selalu ada pelajaran yang membuat jiwamu tumbuh? Jika pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul dalam diam, maka sudah waktunya kamu mendengarkan lebih dalam. Karena ada tanda-tanda tertentu yang tidak diberikan kepada semua orang. Dan pada bagian berikutnya, kita akan mulai membuka tirai itu, perlahan, satu demi satu, agar kamu dapat mengenali
Apakah penjagaan itu memang sedang bekerja dalam hidupmu? 1. Selalu selamat di detik terakhir. Ada momen-momen dalam hidupmu yang jika diputar ulang dengan jujur, seharusnya tidak berakhir seperti sekarang. Ada jalan yang hampir kamu ambil, namun entah mengapa kakimu berhenti. Ada keputusan yang hampir kamu buat, namun dadamu terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Dan belakangan kamu baru sadar, jika saja saat itu kamu tetap melangkah, mungkin ceritanya akan berakhir sangat berbeda. Inilah salah satu tanda paling sunyi, namun paling nyata dari penjagaan. Jiwa terpilih sering berdiri di tepi jurang takdir, tanpa pernah benar-benar terjatuh. Bukan karena mereka selalu waspada, bukan karena mereka selalu pintar membaca keadaan, tetapi karena ada intervensi lembut yang bekerja jauh sebelum logika sempat memahami. Penjagaan ini jarang datang dengan suara keras. Ia tidak selalu berupa mukjizat yang menggemparkan. Seringkali ia hadir sebagai keterlambatan kecil, kesalahan sepele, atau perubahan rencana yang tampak menjengkelkan. Kamu terlambat beberapa menit, padahal biasanya tepat waktu. Kamu batal pergi tanpa alasan jelas. Kamu memilih jalan lain yang jarang kamu lewati. Dan justru disitulah hidupmu diselamatkan. Jiwa terpilih seringkali tidak sadar bahwa hidupnya baru saja dialihkan dari sesuatu yang seharusnya melukainya. Bukan karena kamu takut, tetapi karena waktumu belum habis. Tuhan tidak selalu menyelamatkan dengan mengangkatmu. Kadang Dia menyelamatkan dengan menghentikanmu. 2. Berkali-kali dijatuhkan, tapi tak pernah hancur. Ada jiwa yang boleh disakiti, namun tidak diizinkan untuk binasa. Jika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu akan menyadari satu pola yang berulang. Setiap kali kamu jatuh, jatuhmu tidak pernah benar-benar mematikanmu. Kamu mungkin hancur secara emosional. Kamu mungkin kehilangan arah. Kamu mungkin merasa kosong dan kehilangan makna. Namun anehnya, selalu ada sisa kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dari mana datangnya. Jiwa terpilih seringkali jatuh. Bukan sekali, bukan 2 kali, melainkan berkali-kali. Dengan luka yang semakin dalam. Namun mereka selalu bangkit. Dengan cara yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih memahami kehidupan. Bukan karena mereka kebal rasa sakit, melainkan karena kehancuran mereka dibatasi. Ada garis tak terlihat yang tidak boleh dilewati oleh penderitaanmu. Ada titik terendah yang tidak diizinkan untuk kamu lewati. Karena jika kamu hancur sepenuhnya, maka pesan yang kamu bawa tidak akan pernah sampai. Tuhan mengizinkanmu jatuh agar egomu luruh, namun Dia menahanmu dari kehancuran total. Karena jiwamu masih dibutuhkan. Dan setiap kali kamu bangkit, kamu bukan hanya berdiri kembali, kamu menjadi versi yang lebih jujur dari dirimu sendiri. 3. Dikelilingi orang yang salah, tapi diselamatkan tepat waktu. Salah satu luka paling dalam bukan berasal dari musuh, melainkan dari mereka yang pernah kamu sebut rumah. Jiwa terpilih seringkali dikelilingi oleh orang-orang yang tidak selaras dengan jiwanya. Bukan karena ia keliru memilih, melainkan karena ia harus belajar membedakan. Kamu mungkin pernah memberi terlalu banyak kepada orang yang salah. Pernah bertahan terlalu lama dalam hubungan yang mengikis jiwamu. Pernah percaya dengan tulus kepada mereka yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Dan luka itu nyata. Sangat nyata. Namun perhatikan baik-baik. Kamu tidak dibiarkan tinggal di sana selamanya. Entah melalui konflik, pengkhianatan, jarak yang tiba-tiba tercipta, atau perpisahan yang terasa menyakitkan. Kamu dipisahkan bukan karena kamu gagal menjaga hubungan, tetapi karena hubungan itu tidak ditakdirkan untuk menemanimu lebih jauh. Tuhan sering menyelamatkan jiwa terpilih, bukan dengan mendekatkan, melainkan dengan menjauhkan. Dan meski perpisahan itu menyakitkan, ia adalah bentuk penjagaan yang paling sering disalahpahami. Karena jika kamu terus tinggal,
Jiwamu akan terkikis perlahan, tanpa kamu sadari. 4. Intuisi tajam yang menyelamatkan. Ada suara halus, yang tidak semua orang mau dengarkan. Suara yang tidak berteriak, tidak memaksa, namun selalu benar. Ketika kamu berani mempercayainya. Jiwa terpilih sering dianugerahi intuisi. Bukan untuk merasa lebih tinggi, melainkan untuk bertahan di dunia yang bising. Kamu mungkin tidak selalu bisa menjelaskannya. Hanya perasaan tidak enak di dada. Hanya ketidaknyamanan yang muncul tiba-tiba. Namun ketika kamu mengabaikannya, hidup mengajarkanmu dengan cara yang keras, bahwa suara itu tidak datang tanpa alasan. Intuisi ini bukan sihir. Ia adalah hasil dari kepekaan jiwa, yang dilatih melalui luka, kehilangan, dan keheningan panjang. Jiwa terpilih belajar membaca energi, membaca niat, membaca situasi, tanpa harus banyak kata. Dan seringkali, intuisi inilah yang menyelamatkanmu dari keputusan yang salah, orang yang keliru, dan jalan yang berbahaya. Bukan karena kamu paling tahu, tetapi karena hatimu dijaga agar tetap peka. 5. Musuh terlihat kuat, tapi selalu gagal. Ada satu hal yang sering membuat jiwa terpilih bertanya-tanya dalam diam. Mengapa niat buruk terhadap dirinya begitu nyata? Namun hasilnya hampir selalu berbalik arah. Kamu mungkin tidak pernah mencari musuh, tetapi entah mengapa kecemburuan menemukanmu. Kamu tidak pernah berniat bersaing, namun kehadiranmu saja sudah cukup membangkitkan rasa terancam di hati orang lain. Ada yang meremehkanmu dengan senyum. Ada yang menjatuhkanmu dengan kata. Ada pula yang diam-diam berharap kamu gagal sebelum sempat tumbuh. Dan mereka terlihat kuat, lebih berkuasa, lebih lantang, lebih didukung keadaan. Sementara kamu hanya berjalan pelan, membawa niat baik dan keyakinan sunyi. Namun perhatikan satu hal yang berulang. Rencana mereka jarang benar-benar berhasil. Bukan karena kamu membalas. Bukan karena kamu membela diri dengan agresi. Melainkan karena penjagaan bekerja di luar kendalimu. Jiwa terpilih sering diserang bukan untuk dihancurkan, melainkan untuk diperlihatkan bahwa tidak semua kekuatan dunia berada di tangan manusia. Ada fitnah yang tidak berkembang. Ada kebohongan yang terbuka dengan sendirinya. Ada lubang yang mereka gali, namun justru mereka sendiri yang jatuh ke dalamnya. Bukan karena kamu bersih tanpa celah, melainkan karena hidupmu berada dalam pengawasan. Ketika niatmu lurus, Tuhan tidak selalu membuatmu menang di mata manusia, tetapi Dia memastikan kamu tidak kalah di hadapan kebenaran. Dan itu cukup. 6. Hidup terasa lebih berat sejak awal. Jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu tahu satu kenyataan ini sejak lama. Hidupmu tidak pernah terasa ringan. Bahkan ketika masih muda, beban itu sudah ada. Bukan dalam bentuk harta atau tanggung jawab besar, melainkan dalam bentuk kedalaman rasa. Kamu memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh seusiamu. Kamu merasakan luka yang tidak semua orang pahami. Kamu memikul kesedihan yang seringkali bukan hanya milikmu sendiri. Jiwa terpilih jarang diberi awal yang mudah, karena jiwa yang akan menempuh jalan jauh harus dilatih sejak dini. Kesepian datang lebih cepat, kekecewaan datang lebih sering, dan pertanyaan tentang makna hidup muncul bahkan sebelum kamu siap menjawabnya. Bukan karena hidup tidak adil, melainkan karena jiwamu sedang dibentuk. Emas tidak ditempa dengan sentuhan lembut. Ia diuji dengan panas, dipukul, dibersihkan dari kotorannya. Begitu pula kamu. Setiap beban yang kamu pikul, bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk memperluas hatimu. Karena suatu hari, kamu akan memahami rasa sakit orang lain, tanpa perlu banyak penjelasan. Dan itulah salah satu tanda bahwa hidupmu tidak sekadar untuk dirimu sendiri. 7. Selalu dipanggil kembali saat terlalu jauh. Ini adalah tanda yang paling sunyi, namun paling personal. Jiwa terpilih boleh lelah,
boleh ragu, boleh bahkan tersesat sejenak. Namun ia tidak pernah dibiarkan pergi terlalu jauh. Ada masa ketika kamu mulai menjauh dari nilai-nilai yang dulu kamu pegang. Masa ketika kamu hampir menyerah pada keputusasaan, atau tergoda untuk menjadi seseorang yang sebenarnya bukan dirimu. Dan tepat di saat itu, hidup mengetukmu dengan cara yang tidak nyaman. Bisa berupa kehilangan, bisa berupa kegagalan, bisa berupa peristiwa yang mengguncang batinmu. Bukan untuk menghukummu, melainkan untuk membangunkanmu. Panggilan itu jarang lembut. Kadang ia datang seperti tamparan kesadaran. Kadang seperti runtuhnya sesuatu yang kamu kira penting. Namun setelah debu mengendap, kamu menyadari satu hal. Jika peristiwa itu tidak terjadi, kamu mungkin akan kehilangan dirimu sendiri. Tuhan memanggil jiwa terpilih kembali. Bukan karena murka, melainkan karena penugasan belum selesai. Kamu belum selesai menjadi versi dirimu yang paling jujur. Kamu belum selesai membawa cahaya yang bahkan mungkin belum sepenuhnya kamu sadari. Dan selama panggilan itu masih datang, selama hatimu masih terusik untuk kembali, itu berarti penjagaan masih bekerja. Penutup. Jika setelah semua yang kamu dengar, hatimu terasa lebih hening, itu bukan kebetulan. Mungkin ada bagian dari jiwamu yang sedang diingatkan akan siapa dirimu sebenarnya. Bahwa kamu tidak berjalan sejauh ini sendirian. Bahwa setiap luka yang kamu pikul tidak pernah luput dari penglihatannya. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak salah jalan. Kamu hanya sedang ditempa agar kelak mampu berdiri tanpa kehilangan kelembutan. Ingatlah ini pelan-pelan. Jiwa yang dijaga bukan berarti jiwa yang bebas dari air mata, melainkan jiwa yang tidak dibiarkan kehilangan makna. Dan selama kamu masih mau mendengarkan suara hati, selama kamu masih memilih untuk tidak mengeraskan jiwamu, penjagaan itu akan tetap ada, meski tak selalu terlihat. Jika kata-kata ini terasa seperti berbicara langsung kepadamu, mungkin ini saatnya kamu berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan mengakui bahwa perjalanan ini memang tidak biasa. Tidak perlu terburu-buru menjelaskan pada siapapun. Cukup jaga niatmu tetap jernih. Dan biarkan cahaya itu bekerja di waktunya sendiri. Dan bila suatu hari nanti kamu kembali membutuhkan pengingat tentang ketenangan, tentang makna, tentang penjagaan yang sunyi namun nyata, kamu tahu kemana harus kembali.